Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kembali saya berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam satu renungan yang akan sama-sama kita nikmati dan kita sungguh-sungguh renungkan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil kita banyak diajar tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus begitu jelas menjelaskan kerajaan Allah bagi para murid, dan kali ini saya rindu bersama dengan Bapak Ibu Saudara untuk membagikan kebenaran firman Tuhan tentang kerajaan Allah. Dan beberapa serial ke depan masih terus tentang kerajaan Allah yang akan saya mulai pada malam hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, saya akan bacakan buat kita sekalian, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah salah satu pengajaran Tuhan, yaitu khotbah di bukit tentang ucapan bahagia bagi para murid, dan tentu bagi kita sekalian yang hari ini kita akan sama-sama camkan dan renungkan dengan baik. Saya akan bacakan sekali lagi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini ada dua kata kunci yang penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah miskin di hadapan Allah. Frasa ini menunjukkan tentang bagaimana orang miskin yang sesungguh yang dimaksud dari ayat ini, dan akhirnya mempunyai kerajaan Allah. Kerajaan Allah sama dengan kerajaan surga. Bagaimana kita mengerti tentang kerajaan Allah, yaitu satu kerajaan di mana Allah yang memimpin dan menjadi raja, dan orang-orang yang percaya kepada Allah sebagai Tuhan, dia atau mereka yang menjadi umatnya. Jadi unsur-unsur kerajaan Allah adalah pemerintahan, raja, dan umatnya. Dan kali ini Bapak Ibu Saudara, hanya orang-orang tertentu yang dianggap layak untuk ada dalam kerajaan Allah. Salah satunya adalah yaitu orang yang berbahagia, yaitu adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Itulah syarat mereka mempunyai kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, miskin di sini adalah tidak berbicara tentang miskin secara lahiriah, miskin secara jasmaniah, miskin secara materi. Sebab kalau berbicara tentang miskin secara materi, tentu ini hanya sepihak, bahwa orang-orang yang ada dan mempunyai kerajaan surga adalah ketika orang itu hanya miskin secara jasmani atau lahiriah. Tetapi yang dimaksud di sini miskin secara rohani. Artinya apa? Bahwa kalau orang itu siapapun mereka, entah itu miskin jasmani, entah itu kaya jasmani, entah itu miskin materi, entah itu kaya materi. Tetapi kalau dia terpenuhi unsur bahwa dalam dirinya ada seorang yang miskin secara rohani, itu maka dia berhak dan mempunyai kerajaan Allah. Miskin rohani di sini adalah miskin yang sungguh-sungguh dari dalam dirinya tidak berdaya, kecuali ada sosok ilahi yang bisa menolong, dan itulah sosok Allah itu sendiri. Dan orang yang miskin secara rohani adalah orang yang merasa dirinya tidak berdaya di hadapan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang menjadi hasrat, hanya Tuhanlah yang menjadi keinginannya, hanya Tuhanlah yang menjadi andalannya, hanya Tuhanlah yang menjadi harapannya. Itulah miskin secara rohani, dan itulah yang menjadi syarat bagi orang yang mempunyai kerajaan Allah. Tentu salah satu daripada yang lain, tetapi Tuhan katakan orang yang seperti ini adalah orang yang berbahagia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin menjadi bagian daripada umat yang mempunyai kerajaan Allah, maka hasrat kita, kerinduan kita, kesukaan kita yang paling utama hanya kepada Allah. Karena Allah itu pribadi yang utama, pribadi yang unggul, pribadi yang mulia, pribadi yang bisa dipercaya, pribadi yang sungguh-sungguh dapat diandalkan, dan tidak ada yang lebih dari Allah, tidak ada yang lebih dari Tuhan yang bisa kita andalkan dan kita percayai. Karena itu mari saya mengajak kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah orang yang miskin di
di hadapan Allah. Bukan miskin jasmani materi, bukan menjadi miskin secara jasmani, kita jual harta dan membagikan kepada orang, terus kita bisa mendapatkan kerajaan Allah. Tapi miskin di sini adalah miskin yang merasa dirinya tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah, kecuali Allah sendiri yang menjadi andalannya, yang menjadi kekuatannya, yang menjadi harapannya, yang menjadi kesukaannya, yang menjadi hasratnya, dan yang menjadi kerinduannya. Tidak ada yang lain yang melebihi kecuali Allah sendiri yang sungguh-sungguh akan menjadi kekuatan hidupnya. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu mari kepada kita sekalian saya berbagi renungan ini supaya kita menjadi orang yang berbahagia, yaitu orang yang miskin di hadapan Allah. Saudara-saudara, mari kita baca di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, Tuhan Yesus mengajar bagaikan pokok anggur yang dinyatakan bagi para murid. Dia adalah pokok, adalah yang utama. Dia adalah asal usul carang ataupun ranting anggur itu, supaya dia bisa berbuah, dan itu harus selalu bergantung kepada pokok anggur. Demikianlah keberadaan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Kita harus merasa bahwa diri kita tidak mampu tanpa Tuhan. Karena itu mari kita bawa hidup ini hanya untuk mencari Tuhan dan bersandar kepadanya. Itulah miskin, itulah kerinduan kita, itulah ketidakberdayaan kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun. Tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup. Dan oleh karena itu orang-orang miskin yang seperti inilah yang dikehendaki Tuhan. Dan dia mempunyai kerajaan Allah. Saudara, ini bukan kita pahami sebagai seperti kalau kita melakukan ini maka kita akan mendapat itu. Artinya kalau kita menjadi orang miskin seperti ini, seperti kegiatan-kegiatan yang bersifat sebab akibat kita akan mendapatkan. Ini adalah ciri dan karakter harus terbentuk dalam setiap orang percaya. Supaya orang-orang yang miskin seperti ini sudah mengkristal dalam hidupnya. Jadi bagian hidup dia yang tidak terpisahkan. Dengan demikian maka akibatnya mau tidak mau kita akan mendapatkan bahwa kita adalah pemilik kerajaan surga dan pemilik kerajaan Allah. Itu yang pertama. Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya adalah ketika kita tidak berdaya di hadapan Tuhan karena kemiskinan rohani kita, maka tentu kita tidak hanya cukup merasa kita menjadi orang yang tidak percaya, tidak berdaya, tapi kerinduan kita lebih dalam lagi, kita ingin selalu menjalin keintiman dengan Tuhan. Dan itulah tindak lanjut dari kemiskinan rohani, kita harus selalu menjalin keintiman dengan Tuhan. Kita tidak boleh terlepas dari Tuhan, karena kerinduan kita hanya Tuhan. Jadi segala sesuatu yang membuat kita terhalang dalam rangka kita melayani Tuhan, mengabdi dan menyembah Tuhan, maka sesuatu hal yang harus kita perhatikan adalah menjalin keintiman, keakraban, kedekatan dengan Tuhan semakin hari semakin nyata. Dan itulah yang diinginkan Tuhan, seperti di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7 yang demikian bunyinya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Ini adalah tindak lanjut daripada orang yang miskin rohani, yang hanya bersandar dan berharap dan tidak berdaya di hadapan Tuhan, yaitu keintiman, yaitu keakraban, yaitu fellowship pribadi dengan Tuhan. Dan kalau kita boleh tetap tinggal di dalam Dia, yaitu melakukan firman-Nya, karena kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita kehendaki. Artinya bahwa hati kita, pikiran kita, dan keinginan kita sudah diubahkan seperti keinginan Tuhan. Sehingga apapun bahwa kita seia dan sekata seperti yang Tuhan mau, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang benar-benar memberikan kemampuan buat kita
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kebiasaan kita, tapi rasa ketidakmampuan dan ketidakberdayaan. Itulah berarti kita berharap, bersandar dan mengandalkan. Dan selanjutnya kita ingin selalu lekat dan selalu dekat dengan Dia, karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Demikianlah apa yang dikatakan oleh pemazmur Daud dalam Mazmur pasal 62 buat kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dialah renungan firman Tuhan hari ini tentang kerajaan Allah, yaitu kita boleh menjadi bagian di dalam kerajaan Allah, menjadi orang yang miskin di hadapan Allah. Dan kalau kita sungguh merasa bahwa Allah adalah satu-satunya sandaran dari kerinduan dan hasrat kita ingin selalu berhasrat di dalam menjalin hubungan keintiman dengan Tuhan hari lepas hari, supaya apa yang Tuhan mau kita bisa lakukan, karena kita tahu apa yang menjadi pikiran, isi hati dan keinginan. Hanya firman Tuhan yang pada saat ini kita sama-sama renungkan jadi berkat buat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.